Kepribadian dewasa tidak butuh pengakuan karena ia telah selesai berperang dengan kebutuhan untuk dilihat, dipuji, dan divalidasi oleh dunia luar. Bukan karena ia merasa lebih unggul, tetapi karena ia telah memahami bahwa nilai dirinya tidak pernah benar-benar ditentukan oleh tepuk tangan orang lain. Dan pemahaman ini tidak datang secara tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan dari pengalaman hidup, dari kekecewaan ketika pengakuan yang diharapkan tidak datang, dari kelelahan saat terus berusaha menyenangkan semua orang, dan dari kesadaran pahit bahwa sekeras apapun kita mencoba membuktikan diri, akan selalu ada orang yang tidak puas, tidak peduli, atau tidak mengerti. Dan di titik itulah, kepribadian dewasa mulai berubah arah, berhenti mencari validasi eksternal, dan mulai membangun standar internal yang lebih jujur, karena ia menyadari bahwa hidup yang digerakkan oleh pengakuan akan selalu rapuh, mudah goyah oleh kritik, mudah sombong oleh pujian, dan terus-menerus cemas menunggu penilaian. Sementara kepribadian dewasa memilih jalan yang lebih tenang, jalan di mana tindakan dilakukan karena memang benar untuk dilakukan, bukan karena ingin dipuji, dan keputusan diambil karena selaras dengan nilai, bukan karena ingin diakui. Lalu, kamu akan melihat bahwa orang dengan kepribadian dewasa jarang sibuk menjelaskan dirinya kepada semua orang. Bukan karena mereka misterius, tetapi karena mereka tahu bahwa penjelasan yang berlebihan seringkali lahir dari kebutuhan untuk dibenarkan. Dan kebutuhan itu perlahan menghilang ketika seseorang sudah berdamai dengan pilihannya sendiri. Lalu dalam dunia yang penuh perbandingan, kepribadian dewasa tidak lagi terjebak dalam perlombaan untuk terlihat lebih sukses, lebih pintar, atau lebih benar. Karena ia memahami bahwa hidup bukan panggung kompetisi citra, melainkan ruang untuk bertumbuh dengan ritme masing-masing. Dan pemahaman ini membuatnya lebih fokus pada proses daripada sorotan, lebih peduli pada kualitas daripada persepsi. Lalu, kamu juga akan menyadari bahwa kepribadian dewasa tidak reaktif terhadap kritik, bukan karena ia kebal, tetapi karena ia mampu memilah mana kritik yang perlu dipertimbangkan dan mana yang bisa dilepaskan, tanpa harus melibatkan ego. Sebab ia tahu bahwa tidak semua pendapat layak dijadikan cermin, dan tidak semua penilaian mencerminkan kebenaran. Lalu dalam hal pencapaian, kepribadian dewasa tidak merasa perlu mengumumkan setiap langkah, karena ia tidak menjadikan keberhasilan sebagai alat untuk mengisi kekosongan batin. Ia menikmati hasil dengan rasa syukur yang sunyi, dan melanjutkan hidup tanpa menjadikan prestasi sebagai identitas tunggal. Karena ia paham bahwa terlalu melekat pada pengakuan akan menciptakan ketakutan baru untuk kehilangan. Lalu kamu akan melihat bahwa orang dewasa secara emosional juga tidak menjadikan penderitaan sebagai alat untuk mencari simpati. Mereka tidak memamerkan luka agar dipahami, tidak membesar-besarkan kesulitan agar diperhatikan, karena mereka telah belajar bahwa kekuatan sejati seringkali tumbuh dalam diam, dan tidak semua proses perlu disaksikan orang lain untuk menjadi bermakna. Lalu dalam hubungan sosial, kepribadian dewasa tidak merasa terancam ketika tidak menjadi pusat perhatian, tidak gelisah ketika tidak diundang, dan tidak tersinggung ketika dilupakan. Karena rasa cukup yang ia miliki berasal dari dalam, bukan dari intensitas keterlibatan sosial. Dan rasa cukup inilah yang membuatnya lebih selektif dalam bergaul, bukan untuk merasa eksklusif, tetapi untuk menjaga energi dan kejujuran. Lalu kamu juga akan menyadari bahwa kepribadian dewasa tidak sibuk membandingkan perjalanan hidupnya dengan orang lain, karena ia sadar bahwa perbandingan hanya akan mengaburkan makna prosesnya sendiri. Dan hidup yang dijalani dengan standar nilai pribadi memberi ruang untuk ketenangan yang berkelanjutan. Lalu dalam menghadapi kegagalan, kepribadian dewasa tidak merasa perlu mencari kambing hitam atau pembelaan. Ia mengakui kesalahan, mengambil pelajaran, dan bergerak maju tanpa drama, karena ia tidak mengikat harga dirinya pada satu hasil. Dan sikap inilah yang membuatnya lebih tangguh dalam jangka panjang. Lalu kamu akan menyadari bahwa kepribadian dewasa tidak selalu terlihat ambisius di mata dunia, tetapi ia konsisten, disiplin, dan bertanggung jawab dalam hal-hal yang tidak selalu terlihat.
Karena ia tahu bahwa hidup yang kokoh dibangun dari kebiasaan kecil yang dijaga dengan kesadaran, bukan dari momen besar yang dipamerkan. Lalu dalam konflik, kepribadian dewasa tidak berusaha menang dengan cara merendahkan, tidak berusaha benar dengan cara melukai, karena ia memahami bahwa kemenangan yang mengorbankan martabat hanya akan meninggalkan kekosongan, dan keutuhan batin jauh lebih berharga daripada kepuasan ego sesaat. Lalu kamu juga akan melihat bahwa orang dengan kepribadian dewasa mampu menikmati kesendirian tanpa merasa hampa. Karena ia tidak menjadikan kehadiran orang lain sebagai satu-satunya sumber makna. Dan dari kesendirian inilah ia membangun hubungan yang lebih sehat. Karena ia tidak mendekat dari rasa kurang, tetapi dari rasa cukup. Lalu dalam menghadapi perubahan hidup, kepribadian dewasa tidak panik kehilangan status, peran, atau pengakuan, karena ia tidak pernah menggantungkan identitasnya sepenuhnya pada hal-hal eksternal. Dan sikap ini memberinya fleksibilitas batin untuk beradaptasi tanpa kehilangan arah. Lalu kamu akan menyadari bahwa kepribadian dewasa tidak butuh pengakuan, karena ia telah menemukan validasi paling penting, yaitu penerimaan terhadap diri sendiri. Penerimaan yang tidak buta terhadap kekurangan, tetapi jujur dan bertanggung jawab. Dan dari penerimaan inilah lahir ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh pujian manapun. Lalu pada akhirnya, di dunia yang gemar mengukur nilai manusia dari sorotan, angka, dan popularitas, kepribadian dewasa berdiri sebagai pengingat bahwa hidup yang bermakna tidak selalu terlihat mengesankan, tetapi terasa selaras dari dalam. Karena ia tidak lagi hidup untuk diakui, tetapi untuk dijalani dengan sadar, jujur, dan utuh. Dan ketika kepribadian dewasa terus dijalani dengan kesadaran seperti itu, kamu akan melihat bahwa hidup mulai bergerak dengan ritme yang lebih jujur. Karena kamu tidak lagi terburu-buru menyesuaikan diri dengan ekspektasi yang tidak kamu pilih. Tidak lagi merasa harus membuktikan nilai melalui pencapaian yang dipamerkan, dan tidak lagi gelisah ketika hasil kerjamu tidak langsung mendapatkan sorotan. Sebab kamu telah memindahkan pusat kepuasan dari luar ke dalam, dan perubahan ini membuat setiap langkah terasa lebih ringan tanpa menjadi ceroboh, lebih fokus tanpa menjadi kaku, karena kamu melakukan sesuatu bukan untuk dinilai, tetapi karena memang perlu dilakukan dengan baik. Lalu kamu mulai menyadari bahwa kebutuhan akan pengakuan seringkali muncul dari ketakutan yang belum diselesaikan. Ketakutan untuk dianggap tidak cukup, tidak berarti, atau tidak penting. Dan kepribadian dewasa tidak menekan ketakutan itu dengan topeng percaya diri palsu, melainkan menghadapinya dengan jujur, menerima bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan, dan dari penerimaan inilah lahir kepercayaan diri yang tidak berisik. Kepercayaan diri yang tidak perlu membandingkan, tidak perlu merendahkan, dan tidak perlu meninggikan diri. Lalu dalam interaksi sehari-hari, kamu akan melihat bahwa kepribadian dewasa tidak merasa perlu selalu punya opini, selalu menanggapi atau selalu berada di posisi benar, karena ia memahami bahwa kebijaksanaan seringkali hadir dalam kemampuan untuk menahan diri, mendengar lebih banyak daripada berbicara, dan memberi ruang bagi orang lain tanpa merasa kehilangan panggung. Dan sikap ini membuat percakapan lebih bermakna, bukan karena kamu mendominasi, tetapi karena kamu hadir sepenuhnya. Lalu kamu juga akan menyadari bahwa ketika seseorang tidak butuh pengakuan, ia tidak mudah terseret konflik yang berangkat dari ego, tidak mudah terpancing oleh provokasi, dan tidak mudah terbakar oleh perbandingan. Karena ia tahu bahwa banyak konflik sosial sebenarnya bukan tentang kebenaran, melainkan tentang siapa yang ingin diakui lebih dulu. Dan dengan tidak ikut dalam permainan itu, hidupmu menjadi lebih tenang, lebih hemat energi, dan lebih terarah. Lalu dalam pekerjaan atau karya, kepribadian dewasa memilih konsistensi daripada sensasi, kualitas daripada kebisingan, dan dampak jangka panjang daripada tepuk tangan sesaat. Karena ia memahami bahwa hal-hal yang bertahan lama jarang lahir dari dorongan untuk dipuji, melainkan dari komitmen untuk melakukan yang benar berulang kali, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Lalu kamu mulai melihat bahwa kepribadian dewasa juga lebih adil pada dirinya sendiri. Ia tidak menghukum diri secara berlebihan ketika gagal, tidak merayakan diri secara berlebihan ketika berhasil, karena ia menempatkan dirinya sebagai manusia yang sedang belajar, bukan sebagai produk yang harus selalu tampil sempurna.
dan sikap ini menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Hubungan yang tidak dibangun di atas tuntutan yang tidak manusiawi. Lalu, dalam relasi dengan orang lain, kepribadian dewasa tidak menjadikan pengakuan sebagai mata uang. Ia tidak memberi demi dipuji, tidak berkorban demi diingat, dan tidak menolong demi terlihat baik. Karena ia memahami bahwa kebaikan yang ditukar dengan pengakuan akan selalu berujung pada kekecewaan. Sementara kebaikan yang lahir dari nilai akan tetap bermakna meski tidak disorot. Lalu kamu juga akan menyadari bahwa kepribadian dewasa mampu berjalan sendiri tanpa merasa tersisih, mampu berada di tengah keramaian tanpa merasa harus menonjol, dan mampu menerima ketidakhadiran orang lain tanpa merasa ditolak, karena rasa cukup yang ia miliki tidak lagi bergantung pada respon sosial, dan rasa cukup inilah yang membuat hidup terasa lebih stabil. Lalu pada akhirnya, semakin lama kamu mengamati dan menjalani sikap ini, semakin jelas bahwa kepribadian dewasa memang tidak butuh pengakuan, bukan karena ia menolak dunia, tetapi karena ia telah menemukan pijakan yang lebih kokoh di dalam dirinya sendiri. Pijakan berupa nilai, kesadaran, dan tanggung jawab pribadi. Dan dari pijakan inilah, ia menjalani hidup dengan ketenangan yang tidak mencari sorotan, keberanian yang tidak perlu diumumkan, dan keutuhan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena ia tidak lagi hidup untuk dilihat, tetapi untuk dijalani dengan jujur dan penuh makna. Dan seiring waktu, kamu mulai menyadari bahwa ketika pengakuan tidak lagi menjadi tujuan, banyak beban yang selama ini kamu bawa perlahan terlepas. Karena kamu tidak lagi merasa harus selalu terlihat benar, selalu tampak kuat, atau selalu berhasil di mata orang lain. Dan kebebasan ini memberimu ruang untuk belajar dengan jujur, untuk mengakui keterbatasan tanpa rasa malu, dan untuk bertumbuh tanpa tekanan citra. Sebab kepribadian dewasa memahami bahwa proses belajar yang sesungguhnya justru terjadi ketika ego tidak lagi berdiri di depan sebagai penjaga gengsi. Lalu kamu akan melihat bahwa orang-orang dengan kepribadian seperti ini jarang terburu-buru membela diri ketika disalahpahami. Bukan karena mereka pasrah, tetapi karena mereka tahu bahwa tidak semua kesalahpahaman bisa diluruskan dengan kata-kata, dan tidak semua orang ingin memahami, sehingga mereka memilih menjaga ketenangan batin daripada menguras energi untuk memperbaiki persepsi yang tidak penting. Lalu dalam dunia yang serba terbuka dan penuh penilaian, kepribadian dewasa tidak hidup untuk algoritma, tren, atau sorotan sesaat. Karena ia telah menyadari bahwa hidup yang diarahkan oleh reaksi publik akan selalu berubah arah, tidak stabil dan melelahkan. Sementara hidup yang diarahkan oleh nilai akan tetap konsisten meski angin berbalik. Dan konsistensi inilah yang membentuk rasa percaya diri yang tidak bergantung pada fluktuasi pujian atau kritik. Lalu kamu juga akan melihat bahwa kepribadian dewasa memiliki keberanian untuk memilih kesunyian ketika kebisingan tidak membawa makna, karena ia tidak takut kehilangan momentum sosial, tidak takut dilupakan, dan tidak takut dianggap biasa, sebab ia memahami bahwa menjadi biasa namun utuh jauh lebih menenangkan daripada menjadi istimewa namun rapuh. Lalu dalam menghadapi pencapaian orang lain, kepribadian dewasa tidak merasa terancam, tidak iri, dan tidak perlu menyaingi. Karena ia telah berhenti mengukur nilai dirinya dengan perbandingan, dan berhenti membandingkan adalah langkah besar menuju kedamaian batin. Lalu kamu mulai menyadari bahwa kepribadian dewasa juga tidak menjadikan masa lalu sebagai panggung pembenaran. Ia tidak terus-menerus mengulang cerita tentang luka atau keberhasilan demi mendapatkan simpati atau pengakuan, karena ia telah memproses masa lalu sebagai pelajaran, bukan identitas. Dan dari pemprosesan inilah, ia melangkah ke depan tanpa beban narasi lama. Lalu dalam pengambilan keputusan, kepribadian dewasa lebih setia pada proses daripada hasil, karena ia tahu bahwa hasil seringkali berada di luar kendali, sementara proses selalu berada dalam tanggung jawab pribadi. Dan kesetiaan pada proses inilah yang menjaga martabat bahkan ketika hasil tidak sesuai harapan. Lalu kamu juga akan melihat bahwa kepribadian dewasa memiliki hubungan yang sehat dengan kesabaran. Ia tidak menuntut perubahan instan, tidak memaksa hasil cepat, dan tidak panik ketika kemajuan terasa lambat. Karena ia memahami bahwa hal-hal yang matang membutuhkan waktu, dan waktu yang dihormati jarang mengkhianati usaha yang jujur.
Lalu pada akhirnya, semua sikap ini membentuk satu pola hidup yang sederhana namun kuat. Pola hidup yang tidak bergantung pada sorotan, tidak terikat pada pujian, dan tidak runtuh oleh kritik. Karena kepribadian dewasa telah menemukan sumber validasi yang paling stabil, yaitu keselarasan antara apa yang ia pikirkan, ia lakukan, dan ia pegang sebagai nilai. Dan ketika keselarasan itu terjaga, pengakuan menjadi tidak lagi penting, sebab hidup yang dijalani dengan jujur sudah cukup menjadi jawabannya sendiri. Dan pada tahap ini, kamu akan merasakan bahwa hidup tidak lagi terasa seperti panggung yang harus selalu kamu isi dengan pembuktian, melainkan ruang yang bisa kamu jalani dengan kesadaran penuh, tanpa harus terus menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memastikan siapa yang melihat. Karena kepribadian dewasa memahami bahwa ketenangan tidak datang dari seberapa banyak orang mengakui keberadaanmu, tetapi dari seberapa jujur kamu hadir dalam hidupmu sendiri. Lalu kamu akan menyadari bahwa ketika pengakuan tidak lagi dicari, kamu menjadi lebih bebas untuk memilih jalan yang mungkin tidak populer, tetapi benar menurut nilai yang kamu pegang. Dan kebebasan ini seringkali terasa sepi di awal, karena dunia terbiasa memberi perhatian pada mereka yang paling lantang, paling terlihat, dan paling sering memamerkan hasil. Sementara kepribadian dewasa berjalan dengan langkah yang lebih sunyi, tetapi justru di kesunyian itulah ia menemukan ruang untuk berpikir jernih, memperbaiki diri, dan bertumbuh tanpa tekanan perbandingan. Lalu kamu mulai melihat bahwa orang dengan kepribadian dewasa tidak takut dianggap tidak ambisius, hanya karena mereka tidak selalu membicarakan rencana atau pencapaiannya. Sebab ambisi mereka tidak diarahkan untuk menciptakan kesan, tetapi untuk membangun kehidupan yang selaras dan berkelanjutan. Dan ambisi semacam ini jarang menarik sorotan cepat, tetapi menghasilkan stabilitas jangka panjang. Lalu kamu juga akan menyadari bahwa ketika pengakuan tidak lagi menjadi kebutuhan, hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih tulus. Karena kamu tidak lagi mendekat demi diterima, tidak lagi memberi demi dipuji, dan tidak lagi bertahan demi diakui sebagai orang baik, melainkan karena memang ada nilai kebersamaan, rasa hormat, dan kejujuran yang ingin kamu jaga. Dan ketulusan ini terasa oleh orang-orang yang peka, meski tidak selalu dihargai oleh keramaian. Lalu kamu akan melihat bahwa kepribadian dewasa mampu menerima ketika usahanya tidak dipahami, ketika niat baiknya tidak dibalas, dan ketika kerja kerasnya tidak dirayakan. Bukan karena ia menutup hati, tetapi karena ia telah melepaskan ekspektasi yang tidak realistis terhadap dunia. Dan stoikisme mengajarkan bahwa dunia tidak berutang apapun atas usaha kita. Tugas kita hanyalah bertindak dengan benar dan menerima hasilnya dengan lapang. Lalu dalam menghadapi kekecewaan sosial, kepribadian dewasa tidak menumpuk kepahitan, karena ia tahu bahwa kekecewaan seringkali lahir dari harapan yang tidak disepakati, dan dengan tidak menggantungkan harapan pada pengakuan, ia membebaskan dirinya dari sumber kekecewaan yang paling umum. Lalu kamu juga akan menyadari bahwa kepribadian dewasa lebih mampu menjaga fokus pada hal-hal esensial, karena ia tidak mudah terdistraksi oleh opini yang berubah-ubah, gosip yang cepat berlalu, atau validasi sesaat yang menipu. Dan fokus ini membuat hidup terasa lebih sederhana, bukan karena miskin pengalaman, tetapi karena kaya akan kejelasan. Lalu kamu mulai memahami bahwa tidak butuh pengakuan bukan berarti antisosial atau menolak apresiasi, melainkan mampu menerima apresiasi tanpa bergantung padanya, menikmati pujian tanpa mencarinya, dan tetap utuh ketika pujian itu tidak datang. Dan keseimbangan inilah yang membuat kepribadian dewasa tampak tenang, stabil, dan tidak mudah terguncang. Lalu pada akhirnya, semakin jauh kamu melangkah dengan sikap ini, semakin jelas bahwa hidup yang dijalani tanpa haus pengakuan adalah hidup yang lebih ringan, lebih jujur, dan lebih bermakna. Karena kamu tidak lagi hidup untuk ditonton, dinilai, atau disahkan oleh dunia, melainkan hidup untuk dijalani dengan kesadaran, tanggung jawab, dan keberanian untuk setia pada diri sendiri. Dan di sanalah kepribadian dewasa menemukan kekuatannya yang
yang paling hakiki, kekuatan untuk tetap utuh meski tidak selalu terlihat, dan untuk tetap bernilai meski tidak selalu diakui. Dan ketika semua pemahaman itu benar-benar menyatu dalam keseharian, kamu akan merasakan perubahan yang sangat halus namun mendasar. Perubahan di mana kamu tidak lagi gelisah ketika tidak dipanggil, tidak resah ketika tidak disebut, dan tidak merasa berkurang ketika namamu tidak ada dalam percakapan. Karena kepribadian dewasa telah membebaskan dirinya dari kebutuhan untuk selalu hadir di benak orang lain. Dan pembebasan ini memberi ruang yang luas untuk hidup dengan lebih jujur, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab. Lalu kamu akan melihat bahwa orang dengan kepribadian dewasa mampu bekerja dengan sepenuh hati meski tidak diawasi, mampu berbuat baik tanpa menunggu balasan, dan mampu bersikap benar meski tidak ada yang memberi penghargaan. Karena kompas hidupnya tidak lagi diarahkan oleh tepuk tangan, melainkan oleh nilai yang ia pegang. Dan nilai ini menjadi pegangan yang kokoh ketika dunia berubah arah. Lalu kamu juga akan menyadari bahwa kepribadian dewasa tidak mengukur keberhasilan dari seberapa sering ia dipuji, tetapi dari seberapa konsisten ia bisa tidur dengan hati yang tenang. Karena ia tahu bahwa ketenangan batin adalah indikator paling jujur dari hidup yang dijalani dengan benar. Dan tidak ada pengakuan eksternal yang bisa menggantikan rasa damai itu. Lalu dalam situasi di mana orang lain sibuk memperdebatkan citra, posisi dan pengaruh, kepribadian dewasa memilih menjaga integritas. Meski itu berarti berjalan lebih pelan atau sendirian untuk sementara waktu. Karena ia memahami bahwa kecepatan tanpa arah hanya akan membawa pada kelelahan. Dan kebersamaan tanpa nilai hanya akan melahirkan kekosongan. Lalu kamu mulai melihat bahwa kepribadian dewasa juga tidak takut menjadi tidak populer ketika harus bersikap benar, karena ia telah menyadari bahwa popularitas adalah sesuatu yang rapuh dan berubah-ubah, sementara martabat adalah sesuatu yang dibangun perlahan dan bertahan lama. Dan memilih martabat seringkali berarti kehilangan sorotan, tetapi mendapatkan keutuhan. Lalu dalam menghadapi kesalahpahaman yang tidak bisa diluruskan, kepribadian dewasa tidak merasa perlu memaksakan narasinya, karena ia tahu bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan pembelaan yang keras, dan diam yang tepat waktu seringkali lebih bermakna daripada penjelasan yang panjang. Lalu kamu juga akan menyadari bahwa ketika seseorang tidak butuh pengakuan, ia tidak mudah dimanipulasi oleh pujian, tidak mudah dijinakkan oleh perhatian, dan tidak mudah dijatuhkan oleh kritik, karena ia tidak menempatkan kendali harga dirinya di tangan orang lain. Dan kebebasan inilah yang membuatnya sulit digoyahkan. Lalu pada akhirnya, semakin lama kamu hidup dengan sikap ini, semakin jelas bahwa kepribadian dewasa memang tidak butuh pengakuan, bukan karena ia menutup diri dari dunia, tetapi karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan dari perdamaian inilah lahir keteguhan, ketenangan, dan kebijaksanaan yang tidak mencari sorotan, tetapi justru menjadi cahaya yang sunyi, hadir tanpa paksaan, dan bertahan tanpa harus diumumkan. Dan pada fase ini, kamu mulai memahami bahwa hidup yang tidak lagi digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan, justru membuka ruang yang lebih luas untuk kejujuran. Karena kamu tidak lagi menyesuaikan sikap demi diterima, tidak lagi mengadit diri demi terlihat pantas, dan tidak lagi memoles cerita demi mendapat simpati. Sebab kepribadian dewasa telah sampai pada titik di mana kejujuran pada diri sendiri jauh lebih penting daripada kesan di mata orang lain. Lalu kamu akan melihat bahwa orang dengan kepribadian seperti ini jarang merasa iri terhadap sorotan yang diterima orang lain, karena mereka tidak lagi menempatkan sorotan sebagai ukuran keberhasilan. Dan ketika orang lain dipuji atau diangkat, mereka mampu ikut merasa senang tanpa merasa tertinggal. Karena rasa cukup yang mereka miliki tidak lahir dari perbandingan, melainkan dari keselarasan antara apa yang mereka yakini dan apa yang mereka jalani. Lalu kamu juga akan menyadari bahwa kepribadian dewasa tidak menunda kebahagiaan sambil menunggu momen besar untuk diakui, karena ia mampu menikmati proses yang sepi, hari-hari biasa, dan kemajuan kecil yang tidak dilihat siapapun. Dan kemampuan menikmati yang sederhana ini membuat hidup terasa penuh tanpa harus ramai. Lalu dalam menghadapi penolakan, kepribadian dewasa tidak langsung menafsirkannya sebagai penilaian atas nilai diri, karena ia telah memisahkan antara penolakan terhadap pilihan dan penolakan terhadap identitas. Dan pemisahan ini menjaga batinnya tetap utuh, tidak runtuh hanya karena satu pintu tertutup. Lalu kamu akan melihat bahwa orang dewasa secara emosional juga tidak hidup dalam kebutuhan untuk selalu membuktikan bahwa ia telah berubah.
telah berkembang, atau telah sembuh. Karena ia tahu bahwa perubahan sejati tidak selalu perlu diumumkan. Ia terlihat dalam sikap, dalam cara merespons, dan dalam keputusan yang diambil secara konsisten. Lalu, dalam relasi, kepribadian dewasa tidak menuntut orang lain untuk terus mengakui perannya, pengorbanannya, atau niat baiknya. Karena ia memahami bahwa memberi dengan syarat pengakuan akan selalu melahirkan kekecewaan. Sementara memberi dengan kesadaran akan membebaskan diri dari tuntutan yang tidak perlu. Lalu, kamu juga akan menyadari bahwa kepribadian dewasa tidak takut menjadi salah, karena ia tidak menjadikan kesalahan sebagai ancaman terhadap harga diri, tetapi sebagai bagian dari proses belajar. Dan kemampuan mengakui kesalahan tanpa rasa malu inilah yang justru menunjukkan kedewasaan yang sesungguhnya. Lalu pada akhirnya, semakin kamu menjalani hidup dengan sikap ini, semakin jelas bahwa kepribadian dewasa tidak butuh pengakuan, karena ia telah memilih hidup yang tidak bergantung pada sorotan. Lalu, kamu akan melihat bahwa orang dengan kepribadian dewasa mampu berjalan melewati pujian tanpa mabuk, dan melewati kritik tanpa runtuh. Karena ia tidak menyerahkan kendali emosinya pada respons luar, dan sikap ini memberinya kestabilan yang jarang dimiliki. Sebab banyak orang terombang-ambing antara merasa tinggi saat dipuji dan merasa hancur saat diabaikan. Sementara kepribadian dewasa berdiri di tengah dengan kesadaran yang utuh. Lalu, kamu juga akan menyadari bahwa kepribadian dewasa tidak hidup dalam dorongan untuk selalu menjelaskan niat baiknya, karena ia tahu bahwa niat tidak selalu bisa diterjemahkan dengan sempurna oleh orang lain, dan memaksa pemahaman seringkali lebih melelahkan daripada menerima bahwa sebagian hal memang tidak perlu dipahami semua orang. Lalu, dalam kesendirian, kepribadian dewasa tidak merasa sepi, karena ia tidak menjadikan perhatian sebagai pengganti makna. Ia mampu duduk dengan pikirannya sendiri tanpa merasa terancam. Dan dari keheningan inilah muncul kejernihan yang membuatnya lebih sadar akan apa yang benar-benar penting. Lalu kamu akan melihat bahwa orang seperti ini tidak sibuk membangun citra kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan baginya bukan sesuatu yang dipamerkan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan dalam keputusan kecil sehari-hari. Dalam cara menahan diri, dalam cara bersikap adil, dan dalam cara memilih jalan yang mungkin lebih sunyi, tetapi lebih selaras. Lalu, dalam menghadapi ketidakadilan yang tidak bisa dihindari, kepribadian dewasa tidak selalu melawan dengan suara keras. Ia memilih cara yang tepat, waktu yang tepat, dan tindakan yang tidak mengorbankan nilai. Karena ia memahami bahwa tidak semua perlawanan harus bersifat frontal untuk menjadi bermakna. Lalu, kamu juga akan menyadari bahwa kepribadian dewasa memiliki kesabaran yang berbeda. Bukan kesabaran pasif yang menunggu tanpa arah, tetapi kesabaran aktif yang tetap bergerak meski tanpa sorotan. Karena ia percaya bahwa hasil yang jujur akan menemukan jalannya sendiri. Lalu, pada akhirnya, semua ini membawa pada satu pemahaman yang semakin kuat, bahwa kepribadian dewasa tidak butuh pengakuan, karena ia telah memilih hidup yang tidak bergantung pada sorotan. Tidak terikat pada tepuk tangan, dan tidak goyah oleh ketidakhadiran pujian. Sebab ia telah menemukan pijakan yang lebih kokoh, yaitu hidup dengan integritas, kesadaran, dan keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri. Dan dari pijakan inilah lahir ketenangan yang tidak perlu diumumkan, kekuatan yang tidak perlu dibuktikan, dan kedewasaan yang tidak perlu diakui untuk tetap bermakna. Dan ketika kamu terus hidup dengan sikap ini, kamu akan menyadari bahwa kepribadian dewasa membawa ketenangan yang tidak banyak dibicarakan, tetapi sangat terasa dampaknya. Karena kamu tidak lagi hidup dengan perasaan harus selalu membuktikan siapa dirimu kepada dunia. Tidak lagi gelisah ketika hasil kerjamu tidak segera diakui, dan tidak lagi merasa tertinggal hanya karena orang lain terlihat melangkah lebih cepat. Sebab kamu telah memahami bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalannya sendiri. Dan hidup yang dipaksakan mengikuti ritme orang lain hampir selalu berujung pada kelelahan batin. Lalu kamu mulai melihat bahwa kepribadian dewasa tidak menilai dirinya dari seberapa sering ia dipuji, tetapi dari seberapa konsisten ia bertindak sesuai nilai meski tidak ada yang memperhatikan. Dan konsistensi inilah yang perlahan membangun rasa percaya diri yang kokoh.
Bukan percaya diri yang bergantung pada respons luar, melainkan percaya diri yang lahir dari keselarasan batin. Lalu, kamu juga akan menyadari bahwa ketika pengakuan tidak lagi menjadi tujuan, kamu menjadi lebih jujur pada keinginanmu sendiri. Lebih berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras, dan lebih berani memilih jalan yang mungkin tidak populer, tetapi benar menurut nurani. Dan keberanian ini seringkali diuji oleh kesepian sementara, karena dunia lebih cepat memberi perhatian pada mereka yang menyesuaikan diri. Tetapi kepribadian dewasa mampu bertahan dalam kesepian itu tanpa menjadi pahit, karena ia tahu bahwa kesepian yang jujur lebih sehat daripada kebersamaan yang palsu. Lalu kamu akan melihat bahwa kepribadian dewasa tidak merasa perlu memamerkan penderitaan untuk mendapatkan simpati, tidak membesar-besarkan usaha untuk mendapatkan pengakuan, dan tidak menyederhanakan hidup orang lain agar terlihat lebih baik. Karena ia tidak membangun harga diri dari perbandingan. Dan dari sinilah muncul sikap yang lebih rendah hati tanpa merendahkan diri, lebih percaya diri tanpa meninggikan ego. Lalu kamu juga menyadari bahwa kepribadian dewasa tidak tergesa-gesa menuntut hasil dari hidup, karena ia menghargai proses, memahami bahwa banyak hal penting membutuhkan waktu, dan menerima bahwa tidak semua usaha langsung berbuah. Dan penerimaan ini membuatnya lebih sabar menghadapi keterlambatan, kegagalan sementara, dan ketidakpastian, tanpa kehilangan arah atau semangat. Lalu dalam relasi, kepribadian dewasa tidak menjadikan pengakuan sebagai alat tukar. Ia tidak mencintai demi diakui, tidak menolong demi dipuji, dan tidak bertahan demi terlihat setia. Karena ia memahami bahwa relasi yang dibangun dari kebutuhan akan pengakuan akan selalu rapuh. Sementara, relasi yang dibangun dari kesadaran akan lebih tahan menghadapi perubahan. Lalu kamu mulai melihat bahwa orang dengan kepribadian dewasa mampu menerima ketika niat baiknya tidak selalu dipahami. Karena ia tidak lagi menggantungkan ketenangan pada bagaimana orang lain menafsirkan dirinya. Dan sikap ini membebaskannya dari kebutuhan untuk terus mengoreksi persepsi orang lain. Lalu kamu juga akan menyadari bahwa kepribadian dewasa memiliki kemampuan langka untuk tetap tenang ketika diabaikan, tetap fokus ketika tidak diperhatikan, dan tetap bergerak meski tidak ada yang memberi tepuk tangan. Karena ia telah menemukan makna dalam proses itu sendiri, bukan pada sorotan yang menyertainya. Dan dari makna inilah muncul daya tahan batin yang membuatnya tidak mudah menyerah, tidak mudah sinis, dan tidak mudah kehilangan harapan. Lalu pada akhirnya, kamu memahami bahwa kepribadian dewasa tidak butuh pengakuan karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan ketidaksempurnaan, berdamai dengan proses yang tidak selalu cepat, dan berdamai dengan kenyataan bahwa hidup tidak selalu adil. Dan dari perdamaian inilah lahir keteguhan yang sunyi, ketenangan yang tidak perlu diumumkan, dan kekuatan yang tetap berdiri bahkan ketika tidak ada yang melihat. Pada akhirnya, kepribadian dewasa tidak tumbuh dari keinginan untuk diakui, tetapi dari keberanian untuk hidup jujur tanpa bergantung pada sorotan. Karena ketika kamu tidak lagi mengejar pengakuan, kamu memberi dirimu ruang untuk bernafas, bertumbuh, dan berjalan dengan ritme yang selaras dengan nilai. Dan meski jalan itu seringkali sepi, ia tidak kosong. Sebab di sanalah kamu menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh pujian manapun. Dan di sanalah kamu belajar bahwa hidup yang dijalani dengan kesadaran jauh lebih berharga daripada hidup yang sekadar terlihat berhasil. Karena pengakuan bisa hilang, sorotan bisa berpindah, tetapi integritas yang dijaga akan selalu menjadi rumah yang paling aman bagi dirimu sendiri.